Pendeta Esra Soru menjawab telak Ustadz Abdul Somad terkait Kidung Agung 5 ayat 16 yang dihubungkan nubuat datangnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu ada maktub tertulis di Taurat, di dalam Taurat. Ini silap-silap kita nanti diuji orang. Kata kitab kalian ada nama Muhammad itu tertulis. Dia, nih, buka aja. Buka dari awal sampai akhir. Mana? Bukalah dari awal sampai akhir. Tak ada nama Muhammad di situ. Nengoknya dari bawah. Kata-katanya manis semata-mata. Segala sesuatu padanya menarik. Demikianlah kekasihku, demikianlah temanku. Hai putra-putri Yerusalem. Ini ucapan Musa. Musa bercerita bahwa akan ada nanti Nabi terakhir, orangnya kata-katanya manis, segala sesuatu padanya menarik, demikianlah kekasihku, demikianlah temanku. Dia kekasihku, dia temanku. Hai putra-putri Yerusalem. Inggrisnya, his voice and speech are exceedingly sweet. Yes, he is altogether lovely. Ini yang jadi masalah. Terjemahan Indonesia diambil dari terjemahan Inggris. Terjemahan Inggris diambil dari mana? Bahasa Ibrani. Kalau dilihat bahasa Ibrani yang asli, di situ tertulis Muhammadim. Muhammadim itu artinya apa? Diterjemahkan mereka ke dalam bahasa Inggris, altogether lovely. Bahasa Indonesianya, segala sesuatu padanya menarik. Altogether lovely, segala sesuatu padanya menarik. Salahkah terjemahan itu? Tak salah. Terjemahan ini tak salah. Lalu salahnya di mana? Yuharrifunal kalima ammawadhihi. Dirobahnya kata Muhammadin sehingga kata itu hilang. Ya, tadi kita sudah menyaksikan pernyataan dari Ustadz Abdul Somad. Kita akan menyaksikan bersama penjelasan dari hambanya Pendeta Esra Alfred Soru berikut ini. Nah, mari kita simak. Kidung Agung 5:16 bunyinya. Kata-katanya manis semata-mata. Segala sesuatu padanya menarik. Demikianlah kekasihku, demikianlah temanku, hai putri-putri Yerusalem. Ada Muhammad di situ? Kalau lihat di Alkitab Indonesia tidak ada. Nah, tapi mereka bilang kalau memeriksa bahasa aslinya, maka akan nampak bahwa itu nama Muhammad. Nah, perhatikan. Ini saya kasih teks Ibraninya dari Kidung Agung 5 ayat yang ke-16. Teks Ibraninya, Cikau mamtakim wakol mahmadim seh dodi waseh rei banot Yerusalem. Nah, itu kalau dibaca seperti itu. Nah, kalau diartikan kata per kata, maka Cikau ini artinya mulutnya, tapi nyanya laki-laki. Jadi ini mulut seorang laki-laki. Mamtakim itu artinya senantiasa manis. Jadi mulut seorang laki-laki yang senantiasa manis. Wakol seluruh atau segala. Mahmadim yang diinginkannya seh. Ini laki-laki ya. Nah, segala yang diinginkannya ini atau laki-laki ini, dodi adalah kekasihku. Laki-laki ini adalah kekasihku dan ini adalah waseh rei. Ini adalah teman-temanku. Banot putri-putri Yerusalem. Yerusalem. Ya. Nah, perhatikan yang saya kasih lingkaran itu. Kata mahmadim. Mahmadim itu karena ditulis dalam bentuk jamak. Tapi kata dasarnya itu adalah Mahmad. Nah, bukankah mirip antara Mahmad dengan Muhammad? Nah, karena itu mereka percaya Mahmad ini
itu adalah nama untuk Muhammad. Nah, sekarang saya mau menanggapi. Pertama, rasanya lucu kalau umat muslim percaya nama nabi mereka dicatat di dalam kitab Kidung Agung. Padahal mereka biasa menuduh bahwa kitab Kidung Agung itu adalah kitab porno. Kitab Kidung Agung itu adalah kitab porno. Mana mungkin firman Allah porno begini? Kalau mereka persoalkan tidak mau terima kitab Kidung Agung sebagai firman Allah karena porno, tapi sekarang percaya bahwa nama Muhammad itu ada dalam kitab Kidung Agung, artinya mereka harus terima bahwa nama Muhammad ada dalam kitab porno. Setuju? Dan karena pornonya maka dianggap bukan firman Allah, berarti nama Muhammad ada. Katakanlah ada, tapi itu bukan firman Allah. Kalau ikut pikiran mereka. Jadilah aneh bahwa mengolok-olok kitab Kidung Agung sebagai kitab porno, tapi sekarang karena ada kata Mahmad di dalam situ, lalu diartikan Muhammad, dan mereka lupa konsekuensinya bahwa itu berarti nabi mereka namanya tercatat dalam kitab porno. Sekarang masalah konteks. Kalau kita perhatikan konteks Kidung Agung 5, maka ini terlihat bahwa ayat 1-8 itu menunjukkan seorang wanita yang sedang kasmaran terhadap kekasihnya. Lalu bagaimana reaksi putri-putri Yerusalem terhadap perempuan ini? Nah, putri-putri Yerusalem ini bertanya, memangnya lu pung cowok tuh pung kelebihan apa? Ya, maka itu muncul dalam ayat 9. Apakah kelebihan kekasihmu daripada kekasih yang lain? Hai jelita di antara wanita, apakah kelebihan kekasihmu daripada kekasih yang lain sehingga kau sumpahi kami begini? Maka mulai ayat 10 sampai ayat 16, si wanita menjelaskan kelebihan-kelebihan dari kekasihnya. Apa saja kelebihannya? Ayat 10 sampai 16. Putih bersih dan merah cerah kekasihku. Wah, luar biasa. Ya. Putih bersih merah cerah kekasihku. Menyolok mata di antara selaksa orang. Satu laksa itu 10.000. Ya. Bayangkan, 10.000 orang di sana kekasihku menyolok mata. Kenapa? Karena putih bersih dan merah mengkilat. Ya, toh? Nah, maka ini bagaikan emas, emas murni kepalanya, rambutnya mengombak, hitam seperti gagak, matanya bagaikan merpati pada batang air, bermandi dalam susu, duduk pada kolam yang penuh, pipinya bagaikan bedeng rempah-rempah. Bayangkan ada bedeng ini. Pipinya bagaikan bedeng rempah-rempah, petak-petak rempah-rempah akar. Bunga-bunga bakung bibirnya bertetesan cairan mur. Tangannya bundaran emas berhiaskan permata Tarsis. Tubuhnya ukiran dari gading bertabur batu nilam. Kakinya adalah tiang-tiang marmer putih bertumpu pada alas emas murni. Perawakannya seperti gunung Libanon, terpilih seperti pohon-pohon aras. Kata-katanya manis semata-mata, segala sesuatu padanya menarik. Demikianlah kekasihku, demikianlah temanku, hai putri-putri Yerusalem. Demikianlah kekasihku. Berarti ayat 10 sampai ayat 16 itu deskripsi terhadap sang kekasih. Maka gambaran dia tentang sang kekasih adalah dia tuh fisiknya begini, ya kan? Dia itu sifatnya begini dan lain sebagainya. Nah, itu berarti termasuk ayat 16 yang lagi dipersoalkan. Nah, kalau begitu coba pikirkan, apakah ayat ini tidak jadi aneh kalau tiba-tiba di dalam deskripsi tentang kelebihan sang kekasih muncul sebuah nama diri di dalam ayat itu. Maka kira-kira kalau begitu dipaksakan bunyinya begini. Kata-katanya manis semata-mata, segala sesuatu padanya Muhammad. Demikianlah kekasihku, demikianlah temanku. Ini Muhammad ini kan nama diri, personal name. Bagaimana bisa satu nama diri dimasukkan atau dipaksa masuk ke dalam satu gambaran tentang kelebihan? Ini lagi omong kelebihan. Kalau orang tanya pada saudara, apa sih kelebihannya Pak Esra? Oh, kelebihannya adalah
badannya besar, rambutnya itu bagaikan gagak, kan? Ya toh? Nah, setelah saudara berikan gambaran-gambaran, orangnya tuh tatapan matanya tajam, dia itu ngomongnya enak, dia itu enak diajak ngobrol, dan dia itu Nathan Hela. Bagaimana mendeskripsikan kelebihan saya tiba-tiba masuk nama orang? Kan aneh. Masuk nama seseorang, nama diri seseorang. Tidak cocok. Nah, karena itu kalau dikatakan kata-katanya manis semata-mata, segala sesuatu padanya Mahmad, itu harus diartikan memang segala sesuatu padanya menarik. Jangan diartikan itu nama diri. Maka jadi Muhammad. Maka itu menjadi memaksakan bahwa kata Mahmad di situ adalah nama Muhammad. Itu membuat ayat ini jadi lucu. Jadi jelas bahwa dilihat dari konteks ini parah. Tidak bisa diartikan. Demikian. Kalau Bapak Ibu Saudara memperhatikan pernyataan atau penjelasan dari hambanya Pendeta Ezra Alfred Soru, seringkali di satu sisi ada kebingungan Bapak Ibu Saudara. Maksud saya begini, kebingungannya. Ketika ingin mendapatkan informasi tentang nubuatan datangnya Nabi Muhammad, mereka melihat dari Alkitab. Tapi di sisi lain, banyak apologet dari saudara kita Islam yang mengambil konklusi kesimpulan bahwa Alkitab itu telah dipalsukan, telah palsu. Bahkan salah satu pernyataan dari Ustadz Yahya Waloni yang akhirnya menggiring beliau ke penjara selama 5 bulan. Beliau berkata Bible Kristen itu palsu. Kalau memang menurut keyakinan dari orang-orang tertentu, terlebih dari apologet saudara kita Islam, bahwa Alkitab itu palsu, ngapain lagi dicari-cari dari sana nubuatan tentang datangnya Nabi yang saudara-saudaraku muliakan, itu Nabi Muhammad. Kan sudah palsu. Kalau nanti ada informasi yang ditemukan dari sana, berarti itu kan ditemukan dari sesuatu yang palsu. Tapi ada saja orang yang cerdik menjawab, hanya ini yang asli, yang lain sudah palsu. Ini namanya ilmu cocokmologi dan ilmu comotologi. Ini namanya ilmu menang sendiri. Bahkan dari penjelasan hambanya Pendeta Ezra Alfred Soru, saya benar-benar tersenyum ketika beliau membahas itu. Memang saya sendiri pun pernah menyaksikan, mendengarkan. Ada oknum-oknum tertentu yang berkata bahwa kitab Kidung Agung tidak cocok dikategorikan sebagai firman Allah. Karena tanda petik, ada sesuatu yang tidak pantas di sana. Gak layak disebut firman. Apalagi yang dibahas ini terkait dengan Kidung Agung pasal 5 ayat 16. Seperti disampaikan oleh hambanya Pendeta Ezra Alfred Soru. Sangat repot dong. Kalau sampai diyakini Kidung Agung pasal 5 ayat 16, nubuatan tentang datangnya Nabi dan saudara kita Islam. Padahal itu kitab porno. Tidak cocok dikategorikan firman Tuhan. Kan ambigu. Jadi repot sebenarnya ini. Apakah mau diambil sebuah konklusi kalau itu terkait dengan nubuatan datangnya Nabi kami, kalau yang ini tidak palsu gitu. Kalau yang ini tidak porno begitu. Kan tidak masuk akal. Jadi sesuatu yang membuat kita jadi tersenyum Bapak Ibu Saudara. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau sampaikan kepada Ustadz Kainama saat ini. Ada yang namanya basic atau dasar memahami Alkitab dalam kekristenan. Teks itu tidak boleh dilepaskan dari konteks. Saya pikir hambanya Pendeta Ezra Alfred Soru telah membahasnya begitu bagus, begitu jelas dan terang benderang. Bahwa konteks ayat itu, bagaimana seorang kekasih yang kasmaran kepada kekasihnya. Jadi kata-kata yang dimuat di dalam ayat-ayat sebelumnya, termasuk Kidung Agung pasal 5 ayat 16, itu adalah semacam pujian dari seorang kekasih kepada kekasihnya yang lain. Tidak ada kaitannya dengan sebutan nama di sana. Tidak ada. Tapi pujian atau rasa kagum dari seorang kekasih kepada kekasihnya. Dan itu disampaikan oleh sang kekasih
kepada putri-putri Yerusalem. Makanya beberapa kali diulang, teman-temanku putri-putri Yerusalem. Jadi tidak ada kaitannya sama sekali dengan datangnya Nabi yang diyakini, dipercayai oleh saudara kita, yaitu Nabi Muhammad. Tidak ada sama sekali kaitannya. Saya pikir tidak perlu saya memberikan penjelasan ulang karena sudah sangat telak, jelas, terang benderang disampaikan oleh pendeta Ezra Alfred Soro. Tetapi yang jelas saya mau sampaikan kepada kita saat ini. Kidung Agung pasal 5 ayat 16 tidak ada hubungannya sama sekali dengan Nabi Muhammad. Nabi yang dimuliakan dan dihormati oleh saudara-saudara kita Islam. Hanya mirip dengan kata Muhammad. Mahmadin. Itu kata jamaknya Mahmadin. Kalau kata tunggalnya Mahmad. Kata Mahmad itu memiliki banyak arti. Yang pertama, kata Mahmadin itu adalah menarik. Tapi bisa juga indah. Atau diingini. Berharga. Menyenangkan. Dicintai. Itu Mahmad. Padahal sepanjang yang kita tahu dan mengerti, Muhammad itu artinya terpuji. Dari kesekian arti yang dilekatkan kepada Mahmad, tidak ada satupun yang memiliki arti terpuji. Apalagi kalau kita nanti kembali kepada konteks munculnya ayat itu dibandingkan dengan ayat-ayat sebelum dan sesudahnya. Sebenarnya sama sekali tidak ada sangkut paut keterkaitan dengan Nabi saudara kita Islam, yaitu Muhammad. Mahmad atau kata jamak Mahmadin dengan Muhammad ada kemiripan kedengaran, tetapi memiliki arti yang berbeda. Karena sangat janggal kelihatannya. Kalau di dalam Kidung Agung pasal 5 ayat yang ke-16 dimasukkan nama seseorang. Saya bacakan untuk kita. Kata-katanya manis semata-mata, segala sesuatu padanya menarik. Demikianlah kekasihku, demikianlah temanku, hai putri-putri Yerusalem. Kata-katanya manis semata-mata, segala sesuatu padanya menarik. Padanya. Sebenarnya ini adalah kekaguman dari sang kekasih antara Sulamit dengan Salomo. Sebagai bentuk konklusi atau kesimpulan, saya mau sampaikan kepada kita. Tolonglah kita fair. Kalau sudah ada kesimpulan bahwa Alkitab Kristen itu palsu, termasuk kitab Kidung Agung itu porno, tidak cocok firman Tuhan, janganlah kembali mencoba untuk mencomot-comot atau mencocok-cocokkan dari Alkitab, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, termasuk dari Kidung Agung, yang mengklaim di sana diterangkan adanya nubuat tentang kedatangan dari Nabi saudara kita Islam, yaitu Muhammad. Sama sekali tidak ada kaitannya.